jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Tapi memang betul-betul sendiri. Di kuburan itu kita sendirian. Dan memang berteman sama Al-Quran di situ. Walaupun dapat 1 halaman syukur, nggak dapat juga setengah juga nggak apa-apa ya. Ataupun 3 ayat juga nggak apa-apa, yang penting setiap hari kita harus ngaji kan. Terus kita kalau punya doa, yakin Allah akan tolong. Jadi mendidik anak itu memang dari kandungan, bukan dari dia lahir Ibu ya. Dari kandungan udah dibacain, didoain terus, pengen jadi anak ini, pengen anak soleh-soleha. Bincang bareng Mafas. Assalamualaikum sahabat Quran se-Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Ulfa di podcast BBM spesial Ramadan, Bincang bareng Mafas. Yeay, alhamdulillah akhirnya kita kedatangan ibunya ibu kita, yaitu ibunya Uma ya teman-teman, Ibu Junifah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, semangat, tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi bincang-bincang kali ini kita pengen ngobrol sama Ibu, kita pengen dengerin ceritanya Ibu terkait banyak hal tentang Maskanul Hufat, tentang cita-cita Ibu yang banyak. Tadi kita sempat cerita tentang beberapa cita-cita Ibu. Salah satunya adalah kenapa Ibu pengen punya rumah Quran. Nanti kita cerita ya Ibu ya. Nah, jadi kita pengen tahu kisah Ibu sampai hari ini gitu ya, sampai hari ini sehingga berdiri Maskanul Hufat udah 9 tahun gitu Bu. Oke. Yang pertama, Ulfa mau tanya dulu, kesibukan Ibu apa sih akhir-akhir ini? Aktivitas Ibu apa? Aktivitas saya suka ini kan, setiap hari jadwal saya ke rumah anak sini satu, ke rumah anak sini, sampai ke rumahnya, sampai ke masjid pun masuk jadwal saya juga. Begitu saya juga ada jadwal juga berkunjung ke kalian, ke Maskanul Hufat. Ada jadwal tetap juga kita, banyak lah jadwal saya. Benar. Oh, jadi hari Minggu ada jadwal tetap juga kita. Swimmingnya berenang. Swimming. Bergilir itu loh. Bareng teman-teman. Bergilir kita. Berarti ada jadwal Bu, Mafas, TK Maha, Maha Arabic, ada semua Ibu jadwalnya. Bergilirin, iya. Oke. Ya, jadi Ibu punya jadwal tetap ya di Mafas, yaitu syuting, rekaman Bu? Rekaman. Murotal ya Bu ya. Murotal. Terus salawat juga ya. Salawat. Dan kita lagi buat project ya Bu ya untuk video klip Ibu. Satu project apa Bu kemarin? Doa Khatmul Quran ya Bu ya. Khatmul Quran. Ya, doain ya teman-teman, semoga segera rilis di YouTube-nya Ibu nanti di Sahabat Junifah ya Bu ya. Junifah. Ya, teman-teman boleh kunjungi ke YouTube-nya Ibu. Nanti di sana ada video klip yang kita garap Ibu kemarin ya. Insyaallah. Terus rencana Ibu terdekat mau ngapain lagi selain terus rekaman murotal, apa? Mau buat rekaman apa lagi? Ya murotal kan baru. Setelah murotal mau salawat lagi? Salawat sama banyak taklim saya suka kunjungin. Saya paling senang pergi-pergi ke taklim. Senang Ibu banget. punya jadwal rutin juga untuk pergi ke taklim? Iya. Kalau ada info kita datangin. Daerah mana Bu biasanya Ibu kalau kajian? Ya, Bintaro, Jakarta juga. Katanya Ibu punya itu ya jadwal tadarus, jadwal pengajian Ibu sendiri. Kita punya jadwal tadarus, alhamdulillah udah hampir 5 tahun. Bentar lagi kita udah mau 5 tahun tadarus. Dan itu saya sangat sulit mencari jamaahnya itu, karena kan itu ba'da subuh. Oh, ba'da subuh, berarti online ya Bu ya? Iya. Ba'da subuh itu ibu-ibu rumah tangga saya sangat sulit nyari teman-teman itu. Karena kan pada subuh kan pada sibuk. Iya, pada benar. sibuk. Apalagi ibu-ibu kan nyiapin. Iya, nyiapin ya. Itu durasi berapa jam Bu setiap habis subuh itu ngajinya? Kalau online-nya 1,5 jam. 1,5 jam. Berarti khusus ibu-ibu aja Ibu ya? Iya. Yang ngisi itu ada yang ngisi materi atau ngaji bareng-bareng atau gimana Ibu itu? Bergilir. Dan ustazanya banyak banget. Setiap hari kita ganti. Saya paling senang tuh ustazanya
ganti-ganti gitu. Yang mimpin ngajinya gitu Bu ya, yang mimpin ngaji atau yang ngisi materi? Enggak, kan simak, disimak. Oh, Kita simak. kan baca. Jadi kita itu baca satu orang itu 2 halaman. Nanti disimak sama ustadzahnya. Saya disimak sama ustazahnya. Iya. Itu ibu yang diriin taklim itu? Alhamdulillah saya dipercaya sama teman-teman ketua. Masya ketuanya, Allah. alhamdulillah. Misal ada anggota baru yang pengen gabung, itu gimana Bu caranya? Nggak apa-apa, silakan. Hubungin Boleh, siapa tuh? Boleh. Berarti hubungin DM ibu aja kali ya di Instagram ya kalau pengen Iya, join gitu. boleh. Oke, Insya Allah. Kan kita lagi bikin project rekaman murotal ya Bu sama Murotal, ibu. iya. Targetnya selesai 30 juz ya Bu ya. Tapi kita masih berproses lah gitu. Proses. Pelan-pelan, dan ibu udah ada jadwal khusus juga di studio. Apa yang bikin ibu semangat pengen rekaman murotal? Biar didengar sama keluarga-keluarga ya, cucu, anak, kakak-kakak adik saya semua, biar maksudnya biar rajin mengaji ya, harus rajin mengaji. Setiap hari kita harus ngaji kan. Ya. Setiap hari, nggak boleh tinggalin. Kalau nggak ngaji itu nggak boleh kan, harus ngaji setiap hari ya. Walaupun dapat 1 halaman syukur, nggak dapat juga setengah juga nggak apa-apa ya, ataupun 3 ayat juga nggak apa-apa, yang penting setiap hari kita harus ngaji kan. Sekalian murojaah juga ya Bu ya? Murojaah ya. Sekalian murojaah juga. Kita mau cerita tentang Ulfa pengen dengerin cerita ibu tentang ketika ibu koma di sana gitu kan, itu berkat Al-Quran juga ya Bu ya. Ada nggak sih semangat saat kejadian itu, ada nggak semangat yang sehingga ibu hari ini juga istiqomah untuk dan komitmen pengen nyelesain murotal 30 juz gitu? Ada nggak pengaruh dari waktu kejadian itu? Ya, karena kan Al-Quran itu yang membuat kita semangat hidup, dan penting sekali kok kalau kita koma atau sakit, yang sangat dibutuhkan memang murotal itu ya. Apa yang ibu rasakan waktu mohon maaf, waktu Koma. Kejadian itu gitu, Lagi koma. waktu koma itu? Tenang gitu. Saya lumayan lama koma ya, 11 hari ya katanya, masih 11 hari. Saya udah pergi ke awan, udah ketemu orang tua, ada suami, ada ponakan, ada anak-anak di situ. Mereka sih bercerita, tapi saya tidak mendengar suara cerita mereka, tapi saya bisa melihat. Jadi ibu ketika koma itu yang dirasain kayak melayang ke awan gitu Bu ya? Istirahat juga sih, kayak istirahat tidur, nanti udah enak terus tidur lagi gitu. Di dalam koma itu? Iya, Jadi kayak aktivitas tidur manusia biasa gitu dan ya, Bu ya? betul-betul istirahat. Di sana istirahat. Dan saya udah di kuburan juga, ngerasain di kuburannya. Berarti kayak bersih. di liang gitu ya, liang lahat ibu ngerasain berbagai kayak di kiri kanan tuh ada tanah gitu. Iya, tapi memang betul-betul sendiri. Di kuburan itu kita sendirian, dan memang berteman sama Al-Quran di situ. Ibu ngerasa di situ? Didatangin Al-Quran, dikasih penerangan, terang gitu. Udah tidur lagi, bangun lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah Speechless. barengan sama ini hajinya, barengan Iya. Mbak Oki, barengan adik saya juga. Ini Ulfa masih penasaran yang tadi ibu bilang ada Al-Quran ketika ibu merasakan di dalam liang lahat gitu ya. Ada pesan yang disampaikan nggak Bu di dalam itu waktu ibu ngerasain hal itu? Jadi kita harus punya waktu ya, usahakan ngaji terus. Jadi kalau ketika nyawa kita dicabut, kita insya Allah meninggal dalam keadaan Husnul khotimah. husnul khotimah ya. Amin. Berarti selama ibu merasakan pengalaman apa ya bahasanya, spiritual, Ya. pengalaman ketika koma itu, memang nggak ada pesan atau ibu nggak berkomunikasi sama dengan siapapun waktu itu Bu? Ibu hanya diem dan ngeliatin aktivitas gitu ya? Berarti itu bisa dikatakan mati suri ya Bu ya? Ada mati suri. Saya mati suri. Aku koma 11 hari. Mati surinya mungkin sekitaran 8 menit barangkali ya. 8 menit. Setelah ibu sadar tuh sekeliling pas di Mekah tuh gimana Bu kondisinya? Kok nangis, kenapa gitu? Sadar nggak apa yang ibu rasain waktu sadar dari koma itu? Tenang aja, alhamdulillah lebih tenang sih. Tenang. Karena di tanah suci ya. Jadi kita lebih tenang ya. Alhamdulillah selesai sih, hajinya selesai.
wajib-wajibnya sih ya, katanya ada sunnahnya yang belum dikerjain, tapi Tapi karena wajib-wajibnya udah kondisinya nggak selesai. memungkinkan ya. Mm-mm. Ketika ibu udah sembuh nih, udah sembuh dari sakit, apa yang pengen ibu lakukan setelah mengalami kejadian itu gitu, Bu? Punya komitmen apa? Oh ya, habis ini saya harus apa gitu. Kita harus lebih baik kan, lebih baik, dan usahakan rutin sedekah lah. Rutin Sedekah. sedekah rutin. Iya, ibu Rutin. katanya ibu tiada hari tanpa traktir orang ya, Bu? Gue paling senang Masya itu. Allah. Gue paling senang. Berarti ibu ngerasa ketika setelah sakit itu harus lebih banyak sedekah, lebih banyak baca Quran gitu, Bu ya. Sedekah. Mungkin silaturahmi juga ya. Silaturahim. Jangan sampai putus silaturahmi itu ya, jangan putus terus. Makanya tadi kenapa ibu jadwalin tuh ke anak A hari ini ke gitu ya, ada jadwalnya. Kunjungin ya. Berarti ibu termasuk sibuk juga ya mengunjungin semuanya. Terus ada itu pergi taklim, Ya. taklim, habis itu pergi pengajian tetap, ada pengajian taklim kemana-mana, kalau ada info kita datangin. Terus waktu memang saya masih kecil, ibu saya itu memang guru ngaji juga, Oh, guru ngaji. apa di Batam atau di Palembang, Bu? Saya masih kecil di Palembang. Setelah bekerja saya baru ke Batam. Berarti Jadi kalau papa saya pengurus masjid. Jadi kan maksudnya itu saya tuh dari kecil tuh senang lingkungan itu. apa itu yang alasan ibu pengen punya rumah Quran? Karena dari kecil kan, kalau zaman dulu kan nggak mungkin lah, tapi kan ada apa sih namanya, kayak kun fayakun ya? Iya, Kan afirmasi ya, Bu ya. Hah? Afirmasi. Apa tuh? kan Kita pengen apa terus kun fayakun dipikirin itu terus kan, kalau gitu. Allah berkehendak jadi gitu ya. Jadi Iya. saya dulu pengen punya rumah Quran, tapi kan kita kan bukan orang kaya kan, tapi tetap saya iya, berdoa Bu, bukan orang terus. kaya, Bu. Dulu mungkin ya, waktu ibu bercita-cita pengen punya rumah Quran itu. Kita kan bukan, maksudnya pegawai biasa kan, bapak orang tua kita kan, jadi kan nggak mungkin kita bukan orang mampu pengen punya pesantren kan, kita kan memerlukan biaya yang sangat besar kan. Betul. Tapi tetap berdoa terus, yakin Allah akan tolong, Allah akan terus alhamdulillah ya. Terus kita kalau punya doa, yakin Allah akan tolong, Allah akan gitu terus. Jadi alhamdulillah kan, bisa dikabulkan sama Allah kan. Dari kapan ibu pengen punya rumah Quran, Bu? Ya dari zaman saya masih kayak SD SMP itu udah kepikiran pengen punya rumah Quran. kepikiran. Enak ya Allah kalau bermain sama anak-anak ini lingkungan pesantren itu, punya lingkungan Quran gitu, Bu ya. nyaman gitu, lebih tenang gitu. Terus akhirnya ibu ngomong ke Uma kalau pengen punya rumah Quran gitu iya. ya. Ya, Masya Allah. Mas Kanufat udah 9 tahun nih, Bu, sedang berjalan 9 tahun gitu. Apa yang ibu rasain ketika Mas Kanufat udah berdiri gitu? Iya, senang banget, seperti mimpi lah ya. Gak mungkin lah kita punya ini ya, pesantren, gak mungkin. Semangat bisa kasih, pasti kita bisa gitu. Jadi Uma yang ngewujudin ya, Bu ya. Apa sih, Bu, cita-cita terbesar ibu? Ya pengen punya anak-anak yang soleha, cucu-cucu semua, keluarga-keluarga. Insya Allah udah, Bu ya, udah Iya. terwujud. Terus apa lagi nih, Bu? Soleha. Cita-cita ibu apa? Cucu-cucunya soleh-soleha juga. Terus apa lagi, Bu? Kayak dulu kan saya pengen naik kayak kapal pesiar juga tuh, bagus tuh, enak tuh. Jadi kita nggak mungkin lah kita bisa naik kapal pesiar gitu kan. Tapi berdoa, yakin sama doa-doa kita, Allah kabulin itu. Ibu pernah bercita-cita pengen naik kapal pesiar berarti? Udah terkabul ya, Bu ya? Iya. Karena Berapa kan lama, Bu, dari doa sampai Iya. terkabul? masih dari Mbak Oki masih kecil. Baru kemarin belum lama itu. Berarti Naik kan kapal 10 tahun lebih, bisa-bisa 25 tahun jangan-jangan itu. Dan selama 25 tahun tuh ibu memang tetap masih pengen gitu ya? Berdoa Masih pengen. terus, iya. Karena kan kita tinggal di Batam itu kan, di Batam itu kan dekat Singapura kan, kelihatan. Jadi kita itu kalau punya doa, punya keinginan, yakin, ya Allah, semoga Allah kabulkan, semoga terus dikabulin sama Allah kan. Gimana sih, Bu? Ini pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan ya.
gimana cara mendidik? Ini pertanyaannya basic banget gitu. Dan semua orang pengen tahu gitu, Bu. Gimana sih Bu cara mendidik dan melahirkan anak-anak yang hebat kayak Uma, Kak Icis, Dokter Cindy itu gimana Bu? Ini mungkin ya itu. Gimana kalau dari Ibu? Ufa pengen tahu jawabannya langsung dari Ibu nih. Kita kan dari kandungan lah ya. Kan ceritanya itu kan pertama-tama misalnya positif misalnya gitu kan. Dari situ kita langsung berdoa, langsung dibacain surat-surat terus gitu. Jadi mendidik anak itu memang dari kandungan, bukan dari dia lahir Ibu ya. Dari kandungan udah dibacain, didoain terus, pengen jadi anak ini, pengen anak soleh-soleha, biar dia berguna, didoain terus. Jadi walaupun masih kecil, katakanlah berapa bulan gitu, saya udah bawa ke masjid ngaji. Nah, bawa ke masjid, pergi sholat, pergi itu, walaupun anak-anak itu bawa mainan, bawa snack, nggak apa-apa. Walaupun anak-anak itu nggak ngerti, tapi kan dia mendengar. Jadi anak-anak itu memang dari kecil memang harus diperkenalkan dengan lingkungan masjid ya. Jadi terbiasa akhirnya Bu ya dengan lingkungan kayak gitu. Jadi iya harus diajarin agama memang dari kecil kan, doa apa semua. Dan kita juga harus percaya sama anak kita, percaya, kasih kepercayaan. Kalau saya dulu paling suka anak-anak itu temannya saya tahu gitu, rumahnya tahu, nganter gitu kan. Jadi kalau main ke situ tahu rumahnya di mana. Jadi tahu berteman sama siapa, nanti kalau kemana harus jemput ke rumah temannya, tahu. Dan gitu. saya sering bermain sama teman anak-anak, berteman sama temannya anak-anak juga gitu ya. Jadi kalau dia main saya sering ikutin. Ada lagi nggak Bu yang bisa, hal-hal yang bisa membentuk 3 anak hebat ini gitu, gimana Bu? Disiplin ya. Mereka harus disiplin ya kan. Pagi-pagi walaupun libur harus bangun juga pagi-pagi. Disiplin. Terus apa lagi Bu? Kasih kepercayaan. Apa lagi yang Ibu tanamin? Doain terus Iya sih, kalau orang tapi tua mungkin semua orang tua kan pada doain anaknya ya. Keberkahan apa yang Ibu rasakan ketika Mas Kang Fat berdiri Bu? Saya merasa senang, anak saya banyak. Aku suka anak banyak karena saya dari keluarga besar loh. Oh iya. Ibu saya punya anak 10 kan. Ibu Jadi kan aku nomor 6. Jadi kita keluarga besar. Karena keluarga besar ini pisah-pisah kemana-mana kan, keluar luar kota semua kan. Jadi sekarang anak saya banyak di sini. Jadi saya pengen kalau jalan pagi ditemenin, jogging pagi itu kan sama anak-anak Maha. Atau alhamdulillah saya masih dari kecil juga suka berenang. Jadi setiap hari Ahad jadwal bergilir ya Bu kita ya renang. Iya suka berenang. Terakhir Bu, target apa yang Ibu pengen capai di waktu dekat ini? Menyelesaikan murotal saya. Iya, 30 juz ya Bu ya, insyaallah. Baru ya, kita baru mungkin 3 kayaknya ya. 3 juz dan 1 surah pilihan. Surah pilihan. Jadi perjuangan saya masih panjang. Saya akan insyaallah pengen cepat selesai sebelum ajal menjemput. Aku pengen selesai ya Allah. Jadi kita itu harus cepat dikerjain. Kita kan nggak tahu ya ajal kita kapan akan dijemput kan. Jadi kalau kita selesai target-target kita ya, kita tinggal mengulang ya, tinggal merojaknya aja ya. Berarti target terdekat Ibu pengen nyelesain 30 juz dan salawat saya dan saya akan insyaallah akan berbanyak salawat sama murotal ya. Terakhir Ibu boleh kasih pesan-pesannya ke teman-teman yang lagi nonton podcast agar terus semangat bersama Quran, itu gimana Bu caranya gitu? Boleh Ibu kasih pesan-pesannya ke teman-teman. Al-Quran itu kan obat semua penyakit, bisa sembuh dengan Al-Quran. Karena dia kalau kita stres gitu kan, kalau kita ngaji alhamdulillah kita lebih tenang. Jadi terus membaca Al-Quran ya, setiap hari harus, jangan tinggalin Al-Quran jangan tinggalin seberapapun, mau meskipun cuma 3 ayat, 1 juz bisa 1 jam kali ya. Ya rata-rata 1 jam lah ya. Kalau yang lancar kali ya. Tapi kalau yang nggak lancar juga nggak apa-apa, ngaji ya.
belajar terus harus belajar. Sekarang alhamdulillah lebih gampang kan belajar kan, karena kan banyak murotal ya. Kalau zaman saya masih kecil-kecil kan saya belum banyak internet kan. Jadi belajarnya harus sama guru langsung ya Bu ya. Di bulan Ramadan ini Ibu pengen bangun kebiasaan apa nih Bu untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan? Ya perbanyak ibadah ya. Di Ramadan kita perbanyakin baca Al-Quran, perbanyakin khatam ya, dibanyakin khatamnya itu ya. Lebih banyak waktu sama Al-Quran ya Bu ya? Banyak ibadah, lebih banyak sedekah juga ya. Ibu semoga rekaman murotalnya lancar, Ibu sehat-sehat selalu, supaya rezekinya berlimpah untuk amal jariah ya, untuk amal jariah. Semoga rekaman sholawatnya dan proyek-proyek kita selanjutnya Allah mudahkan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast sampai akhir. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah dimanapun berada. Semoga puasanya lancar. Sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Assalamualaikum.